Film Pasutri Gaje ini akan menceritakan tentang pasutri baru yang menghadapi banyak rintangan di awal pernikahan mereka dan perjuangan mereka untuk membuat anak. Gimana kelanjutannya? Siapkan dulu cemilan kalian, jangan lupa matikan lampu, dan inilah dia Pasutri Gaje. Film ini dimulai dengan Mas Dimas yang datang ke rumah pacarnya yang bernama Adele. Tujuannya adalah untuk melamar Adele menjadi istrinya. Mereka di sini baru 5 bulan berpacaran, namun mereka merasa kalau mereka itu saling cocok, jadi mereka memutuskan untuk menikah. Namun bapaknya Adele memberikan tantangan kepada Dimas kalau dia mau menikahi anaknya, dia harus lomba mancing bersama bapaknya. Kalau Dimas dapat ikan yang lebih gede, maka dia boleh menikahi anaknya. Tak lama umpan Dimas pun dimakan ikan, dan karena dia gak pernah mancing sebelumnya, dia pun dibantu oleh si bapak. Tapi pas si bapak membantu, ternyata umpan miliknya juga dimakan ikan, dan mereka berdua pun berusaha untuk mengangkat ikan mereka, dan ikan yang lebih gede adalah punya si bapak. Setelah itu Adele dan Meka pun datang ke tempat mereka untuk melihat siapa yang menang, dan mereka melihat kalau yang dapat ikan itu cuma Mas Dimas karena ikan si bapak hilang pas dia kecebur ke empang. Adele pun senang akan hal itu, dan si bapak dikata-katain kalau dia ternyata bisa kalah juga, apalagi Mas Dimas pemula dalam hal mancing ikan. Namun di sini Dimas memberitahu kalau ikan itu sebenarnya bukan miliknya, namun milik si bapak. Si bapak cuma ngajarin dia mancing doang, jadi yang menang itu bukan dia, melainkan si bapak. Dan si bapak yang mendengar itu hatinya mulai tersentuh, dan dia pun mengatakan kalau Dimas itu adalah calon suaminya Adele. Calon suami? Iya, cantik. Singkat cerita, 5 bulan di umur pernikahan mereka memutuskan untuk pindah rumah dan mereka memilih untuk pindah lumayan jauh dari orang tuanya Adele. Dan di sini Adele membayangkan kalau keluarga mereka itu akan sangat bahagia bersama anak-anak mereka. Namun karena rumah itu cicilannya 15 tahun, Mas Dimas pun berencana kalau mereka gak usah punya anak dulu, karena nanti pengeluarannya pasti bakalan semakin banyak. Adele pun menurut apa yang Mas Dimas mau, walaupun dia pengen sekali mempunyai anak, karena si bapak dan temen-temennya nanyain mulu kapan dia punya anak. Mereka pun beres-beres di rumah baru mereka, dan di sini Mas Dimas dikagetkan dengan kecoa, dan Adele pun dengan berani membantu Mas Dimas yang sedang ketakutan kecoa. Ade akan melindungi Mas dari kecoa dan Lalu mereka pun membawa barang-barang mereka ke rumah baru mereka. Mereka terlihat sangat bahagia karena sudah memiliki rumah sendiri. Mereka harap ke depannya mereka semakin kompak dan gak pernah berantem karena mereka gak mau saling membenci. Mereka seperti pasangan yang baru saling mengenal. Mereka sangat romantis, perhatian, dan penuh dengan kehangatan. Dan di sini kita harus tahu kalau Mas Dimas itu gak suka toge. Ingat ya, gak suka toge. Paginya Adele melihat seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, dan terlihat kalau ibu itu sangat bahagia pas melihat anaknya. Adele juga pengen ngerasain hal itu. Mereka itu adalah PNS di suatu kecamatan, dan mereka bekerja di tempat yang sama. Sebelum berangkat bekerja, Dimas melihat Adele yang sedang memasak, dan dia melihat kalau itu sangat seksi pas lagi memasak. Mas Dimas tergoda dan gak bisa nahan, lalu Adele pun dibawa ke kamar untuk melakukan olahraga suami istri. Di luar ada Pak RT dan Satpam yang masuk ke rumahnya Dimas. Mereka mengira kalau ada maling di rumahnya mereka, karena pintu mereka terbuka. Lalu Pak RT mendengar suara usuk-usuk di kamar mereka, dan Pak RT pun mulai sadar kalau mereka sedang melakukan itu di kamar mereka. Namun si Satpam tidak paham apa yang dimaksud oleh Pak RT. Ngobrol-ngobrol santai aja, nggak ada apa-apa. Di tempat lain, Meka datang ke apotek Ningsih untuk membeli obat buat Mbak Linda, teman kantornya. Dan di sini, Ningsih sangat tergila-gila dengan Meka. Dia terlihat sangat mencintai Meka, namun Meka tidak membalas cintanya. Lalu Ningsih pun membayangkan kalau mereka itu sedang menari-nari dan akan berciuman. Iya, ingusannya gimana? Ijo.
Ada ibu-ibu yang menanyakan obat pilek buat bocah ingusan. Namun Ningsih menjawab model sama bentuk ingusnya kayak gimana, dari warna sama teksturnya. Dan Ningsih menyuruh si ibu untuk membawa contoh ingusnya agar dia bisa memberikan obat yang pas buat bocah itu. Di tempat lain Adele pun sampai di kantornya dan anehnya semua orang di sana senyum-senyum kepada Adele. Dia khawatir ada yang salah dengannya. Dia takut ada bekas ciuman di lehernya Adele. Lalu ada Mecca yang memberikan sarapan kepada Linda. Linda ini adalah janda anak satu dan karena Linda itu sangat hot, Mecca sangat mengincarnya. Lalu Adele pun baru sadar kalau dia memakai seragamnya Mas Dimas. Pantesan orang-orang tersenyum melihat dia. Kemudian Adele dan Dimas pun bertemu dan berniat untuk mengganti baju mereka di dalam gudang. Namun pas mereka sedang mengganti baju, tiba-tiba ada Pak Camat yang masuk ke dalam gudang. Adele pun berhalusinasi kalau semua orang menertawakannya. Dia takut Pak Camat membicarakan kejadian pas di gudang saat dia bertukar seragam sama Mas Dimas. Dia takut orang-orang berpikir yang enggak-enggak terhadapnya. Dan benar saja, Pak Camat membocorkan semuanya kepada orang-orang di kantornya. Kancingnya dindas tinggi sebelah. Di tempat lain, Mecca membeli sebuah gantungan yang mirip dengan Ningsih. Lalu di rumah, pas Adele sedang masak, Mas Dimas kembali menggoda Adele agar dia mau melanjutkan yang tadi pagi. Iya. Otot-ototnya bikin pusing. Mas, tolong beliin depan kompleks. Mas Adele pun ke warung sembako untuk membeli minyak sayur. Dan di sini ada Rani, si penjaga toko. Rani melihat Mas Dimas yang saat itu juga dia merasa kalau dia itu adalah jodohnya. Rani belum tahu kalau Mas Dimas itu udah nikah. Dan di sini dia akan terus-terus ngejar Mas Dimas sampai dia mendapatkan hatinya Mas Dimas. Singkat cerita, pas mereka sedang makan, Adele memberitahu kalau bapaknya tadi nelpon. Dia menanyakan kapan mereka berkunjung menemui mereka. Dan si bapak sangat marah karena Adele belum hamil-hamil juga. Mas Dimas sangat takut kepada bapaknya Adele. Dan dia mempunyai rencana untuk berusaha membuat anak. Kalau dikasih syukur dan kalau gak dikasih ya belum dikasih aja sama Tuhan. Besoknya Mecca pun memberikan boneka gantungan kepada Ningsih dan Ningsih sangat terharu karena Mecca rupa-rupanya perhatian kepada Ningsih. Dia pun sangat senang atas pemberian Mecca itu. Kemudian pas suatu malam, Adele siap-siap untuk melayani suaminya. Dia kira suaminya mau melakukan ituan. Namun rupa-rupanya Mas Dimas mau pergi ronda karena sudah dipanggil oleh Pak RT. Ade sadar banget kok kalau itu kan. Mas Dimas dikasih nasihat oleh Pak RT kalau anak itu mempunyai rezekinya sendiri. Dia gak perlu khawatir soal biaya mengurus anak. Karena rezeki itu pasti akan ada aja. Karena dia juga dulu gitu. Pak RT menyuruh untuk cepat-cepat bikin anak. Karena anak itu adalah kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Dan kalau Mas Dimas meminta bantuan soal membuat anak, Pak RT siap untuk membantu. Dan Pak RT merekomendasikan Mas Dimas agar dia banyak-banyakin makan toge. Karena toge membuat otong kita sangat kuat dan sangat subur. Dan besoknya pas di kantor, Mas Dimas dikasih bekal toge oleh Adele. Dia harus sering-sering makan toge agar mereka bisa segera punya calon bayi. Di rumah juga sama, Mas Dimas dimasaki toge. Dia gak suka toge, tapi mau gimana lagi, dia harus berusaha agar dia bisa subur. Dan agar dia bisa membuat Adele hamil. Lalu Adele meminta izin untuk pergi ke rumah Bu RT dan dia menitip pesan kalau togenya harus habis. Merasa kesempatan langka, Mas Dimas pun membuat mie instan. Dan pas mau dimakan, tiba-tiba Adele balik lagi karena Bu RT-nya ternyata lagi sakit. Dan Adele melihat kalau Mas Dimas tidak memakan togenya. Dan itu membuat Adele marah dan pergi dari rumah itu. Adele pun mampir ke sebuah warteg karena perutnya sangat lapar. Dia pun makan gorengan di sana. Dan pas mau dibayar, ternyata dia tidak membawa uang. Lalu ada Mas Dimas yang datang ke sana dan mereka malah berantem di tempat itu. Lalu si ibu warteg memberitahu kalau sebaiknya mereka berantem di rumah saja. Tidak baik kalau pertengkaran dibawa keluar rumah. Mas Dimas pun membawa Adele untuk pulang. Di rumah, mereka kembali membahas soal bikin anak. Mas Dimas menjelaskan kalau uang adalah yang menjadi permasalahan utamanya. Mereka kalau punya anak pasti mengeluarkan banyak uang. Pas dilihat tabungan mereka ternyata isinya lumayan. Dan rupa-rupanya Adele menaruh gajinya di tabungan mereka. Dan itu membuat Mas Dimas sangat beruntung memiliki Adele karena pengertian dan sangat penuh dengan kejutan.
Besoknya mereka berdua menghadiri acara sunatan dari anaknya Pak RT, dan di sana pas Mas Dimas mau ambil makanan, dia kembali bertemu dengan Rani, dan Rani di sini menggoda-goda Mas Dimas, dan Adel kumpul-kumpul bersama dengan ibu-ibu lainnya. Namun Adel di sini sangat risih dan tidak nyaman, karena dia ditanya-tanya mulu soal kehamilannya. Oleh karena itu Adel pun mengajak Mas Dimas untuk pulang saja. Kemudian mereka pun siap-siap untuk pergi ke rumah bapaknya Adel, karena ditelepon mulu oleh bapaknya itu. Di tempat lain, si ibu-ibu datang lagi ke apoteknya Ningsih dan menanyakan obat mencret untuk anaknya. Dan di sini, Ningsih kembali bertanya warna sama tekstur mencretnya seperti apa, dan si ibu rupa-rupanya membawa tainya tersebut. Itu perut aja malah ini katanya. Adel dan Mas Dimas pun sampai di rumah si bapak, dan Mas Dimas langsung disuruh turunin rambutan oleh bapak mertuanya. Di sana juga ada Firman, menantu si bapak yang paling gede. Dan di sini Firman memberitahu kalau si bapak pengen cepet-cepet punya cucu dari Adel. Mas Dimas pun manjat pohonnya, dan karena banyak semut dia pun terjatuh dari pohonnya. Di kamar, Mas Dimas sangat malu karena kejadian tadi, dan Adel memberitahu kalau dia telat datang bulan 2 minggu. Dan Mas Dimas menyimpulkan kalau Adel itu fix sedang hamil. Lalu pas mereka sedang makan malam, Mas Dimas memberitahu ke semuanya kalau Adel itu sekarang lagi hamil. Mereka yang mendengar itu tentu sangat senang, terutama si bapak. Namun Adel merasa kalau dia itu tidak hamil. Namun Mas Dimas sangat yakin kalau dia itu sedang hamil. Hingga besoknya dia pun langsung membeli tes pack ke warung Ningsih. Dan Ningsih memberitahu Meka kalau Adel itu sekarang sedang hamil. Taruh di ketek. Kalau garisnya 3. Dan ternyata Adel itu negatif hamil. Dia sangat sedih akan tahu hal itu. Apalagi Mas Dimas sudah memberitahu si bapak kalau Adel itu sedang hamil. Dan Meka juga sudah memberitahu orang kantor kalau Adel sedang hamil. Dan Mas Dimas takut si bapak tahu kalau dia berbohong atas hamilnya Adel. Di kantor pas mereka mau olahraga, Adel terkejut pas mereka semua mengucapkan selamat atas kehamilannya. Dan itu tentu membuat dia sangat frustasi. Singkat cerita, Mas Dimas memberitahu sebuah kejujuran kalau sebenarnya Adel itu belum hamil. Mereka semua kagum dengan kejujuran Mas Dimas, terutama Adel. Dia sangat senang Mas Dimas jujur pada semua orang. Dia juga memberitahu si bapak kebenarannya kalau Adel itu belum hamil. Si bapak sangat kecewa kepada Mas Dimas karena sudah berani menghancurkan harapannya. Dan Mas Dimas sangat merasa kalau itu semua adalah kesalahannya. Mereka pun kemudian pulang, dan malamnya Adel memberikan list makanan yang harus dimakan oleh Mas Dimas. Dan Adel juga menunjukkan hari suburnya, di mana mereka harus melakukan itu pas Adel sedang dalam masa suburnya. Di kantor, Linda tahu kalau Meka itu sangat naksir kepadanya. Namun Linda memberitahu Meka kalau Linda itu lebih senang mereka tuh temenan aja. Gak boleh lebih daripada itu. Dan tentu, itu membuat hati Meka merasa sakit hati. Dia merasa kalau cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Lalu setelah itu Meka pun datang kepada Ningsih yang lagi ngambek. Meka meminta maaf kepadanya kalau selama ini dia tidak menganggap cintanya Ningsih. Dia baru tahu kalau ternyata Ningsih itu sangat cinta mati kepadanya. Dan Meka di sini pun mengungkapkan isi hatinya kepada Ningsih. Dan Ningsih pun membalas cintanya Meka, dan mereka pun pada hari itu resmi berpacaran. Di kantin, Adel sangat khawatir kalau Mas Dimas selingkuh, karena Adel belum bisa mengandung anaknya Mas Dimas. Dia sangat takut dia mencari cewek lain, dan dia pun melihat seorang cewek memeluk Mas Dimas di dalam ruangannya. Adel pun marah kepada Mas Dimas. Dia sangat kecewa kalau ternyata sebenarnya Mas Dimas itu punya cewek lain. Adel tidak tahu kalau dia itu adalah temannya yang minta bantuan Mas Dimas. Namun karena ego perempuan sangat tinggi, Adel tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Mas Dimas. Dan Adel mengatakan kalau dia akan pulang ke rumah bapaknya. Mendengar itu, Mas Dimas pun sangat bingung mau ngapain. Dia takut bapaknya marah kepada Mas Dimas, karena itu adalah nyawa taruhannya. Namun rupa-rupanya Adel pergi ke rumahnya Ningsih, dan Adel pun dinasihati oleh Ningsih. Begitupun dengan Mas Dimas, dia pun dinasihati oleh Pak RT, dan Pak RT meyakinkan Mas Dimas kalau besok dia harus menjemput Adel pulang, karena itu adalah kewajiban dia sebagai seorang suami yang berani dan bertanggung jawab. Lalu kemudian besoknya Mas Dimas meminta tolong kepada Meka untuk mengantarnya menjemput Adel. Singkatnya mereka pun sampai ke rumah si bapak, dan di sini Mas Dimas langsung masuk ke rumahnya itu.
itu. Di mobil, Meka ditelepon oleh Ningsih dan memberitahu kalau Adele itu ada di rumahnya. Meka pun terkejut mendengar itu, apalagi sekarang Mas Dimas sudah masuk ke rumah si bapak. Ya ampun. Dek. Ya harus berani lah, terus gimana kalau aku... Assalamualaikum. Setelah tahu Adele ada di rumah Ningsih, mereka pun bergegas pergi ke rumah Ningsih untuk menjemput Adele. Namun pas di tengah jalan, ban mobil mereka itu bocor dan terpaksa Mas Dimas harus berlari ke rumah Ningsih. Di tempat lain Adele menunggu Mas Dimas datang ke sana. Namun dia diajakin Ningsih untuk melihat festival saling siram air. Sambil menunggu Mas Dimas menjemput Adele, mending Adele datang ke festival itu agar Adele tidak terlalu stres. Karena dipaksa Ningsih, Adele pun datang ke sana dan mereka semua yang ada di sana saling menyiram air. Dan tiba-tiba Adele disiram air seember oleh Rani dan Adele pun pingsan akibat itu. Dan Adele kemudian dibawa ke rumahnya dan di sini Rani melihat kalau ternyata suaminya Adele itu adalah Mas Dimas, lelaki yang sangat dia impikan, dan itu membuat dia sangat patah hati. Di jalan Mas Dimas meminjam sebuah bajai supaya dia cepat sampai ke rumahnya. Di rumah Adele pun terbangun dan Ningsih mengira kalau Adele itu sekarang sedang hamil karena Adele ternyata telat datang bulan selama 2 bulan. Lalu Mas Dimas pun sampai di sana dan mereka pun berpelukan, saling memaafkan dan melepas kerinduan. Dan di sini Adele memberitahu kalau dia sekarang lagi hamil dan itu membuat Mas Dimas semakin bahagia. 5 bulan kemudian mereka pun datang ke rumah si bapak dan mereka memberitahu kalau anak mereka itu kembar. Si bapak pun sangat senang mendengar itu dan bangga kepada mereka berdua, terutama bangga kepada Mas Dimas.